Halo Tribuners dan juga Sobat WK, selamat malam. Selamat malam Jumat, yang bener gitu ya Bung. Betul, Mbak Ari. Selamat malam Jumat. Baik, kembali lagi bersama kami dengan saya Joanita Ari dan saya Ahmad Sabran. Nah, bukan Sambron ya. Oke, dengan Dokter Binsan narasumber kita. Selamat malam Dokter Binsan. Malam. Apa kabar Dok? Baik, Mbak Ari. Sehat ya, Dok? Baik, sehat. Baik, kayaknya makin kelihatan awet muda gitu ya dokter kita ini. Apalagi kalau kita mau ngomongin tentang seksual, kita tuh lagi di edukasi seksual talk show tiap malam Jumat gitu ya Dok. Yang banyak orang tuh akhirnya bilang, gila keren banget nih, out of the box gitu loh tema-temanya. Nah, apalagi malam ini kita mau bicara anal seks itu apakah perilaku yang sehat. Seiring dengan berjalannya waktu ya Dok, just in time. Di metropolitan terutama ya Dok, kayak gaya-gaya berhubungan bercinta ya orang-orang bilang tuh udah makin variatif, tapi seringnya juga akhirnya ke perilaku yang aneh-aneh, termasuk ya anal seks ini. Sebenarnya ini boleh nggak sih dokter? Baik, jadi acara kita ini kan yang penting konsistensi. Betul. Konsistensi dalam mengedukasi. Betul. Ya, akan tercipta yang namanya ide-ide kreatif. Out of the box, brilliant, ya kan? Bersama Ahmad Sabran dan Joanita Ari, ya kan? Jadi memang perilaku semakin modern, Bari, Mas Sabran. Kan seks itu ada, kalau kita lihat bicara tentang ilmu seksologi, tidak hanya sekedar bicara fisik, psikis, tapi juga bicara religi dan budaya. Nah, menjadi persoalan hari ini adalah budaya. Budaya yang makin bebas, yang makin terbuka, sehingga seks sebelum nikah itu udah dianggap biasa. Ya. Bukan tabu lagi, Dok. Bukan tabu. Virginity bukan lagi sesuatu yang sakral atau dipentingkan. Dan akhirnya perilaku seks. Ya, semakin orang banyak berimprovisasi, ya, semakin banyak orang melakukan satu hubungan seks dengan improve, ya, maka akan menyebabkan orang itu akan menjadi pengen tahu. Bukan lagi secara natural atau normal hubungan seks itu, tetapi akan ada namanya improv, satu coba-coba. Kalau saya melakukan ini bagaimana ya? Kalau saya melakukan ini bagaimana ya? Gitu. Nah, sama tadi pertanyaan gitu ya, Dok ya. Sesuatu yang secara budaya itu normal, ya. Normal nih, ya. Contoh, kalau di negeri kita, di bangsa kita, Indonesia, budaya timur ya, Mbak Ari ya. Sesuatu yang namanya Mas Sabran hidup bersama tanpa nikah kan dalam tanda kutip masih agak sedikit tabu atau sedikit sesuatu yang asing. Tapi di Western people sesuatu yang lumrah. Coba-coba dulu sebelum nikah. Pertanyaannya kalau coba-cobanya nggak ada cocok, kagak jadi nikah-nikah ya tuh kan? Ya, mencintai orang yang mau menikah gampang. Tapi mencintai orang yang sudah dinikahin susah. Wih, quote lain lagi ya kan? Jadi nggak apa-apa tuh Dok kalau misalnya tinggal serumah dulu sebelum pernikahan. Persoalannya nggak gambling gitu. Iya, jadi gini persoalannya akhirnya kalau nggak cocok kan bubar. Ya, akhirnya nggak nikah-nikah, nggak secara resmi ya. Iya, dokter. Negara dan agama. Itu kan dua. Nah, perilaku ini terutama di kota-kota atau di pada orang-orang yang berperilaku bebas. Jujur nih, ya, mulai dari masturbasi, ya, lalu dari oral seks. Coba kita ikutin dulu ya. Lalu dari yang namanya posisi hubungan seks. Female on top, ya, male on top, ya, woman on top ya, atau posisi doggy style, apalagi, ya, lotus, macam banyak toh. Ada yang baru loh Dok. Apa tuh? Flying fox sama gaya gunting kan. Iya,
Beneran dok, ini dok. Ya, jadi pembaca Tribun Warta Kota hari ini banyak sekali posisi hubungan seks tuh. Nah, yang terakhir ini akhirnya mulai eksperimen. Anal seks. Ini karena keingintahuan orang-orang yang memiliki perilaku seks buat saya beresiko. Loh, sekarang itu kalau saya katakan beresiko kenapa? Orang yang berorientasi seksnya sejenis dihentikan dengan apa, Mbak Ari? Adanya HIV. Iya. Oh iya toh. Nah, HIV ini ternyata nggak ada obatnya. Antiretroviral cuman menidurkan. Nah, lalu menjadi pertanyaan, anal seks ini sehat nggak? Loh, sekarang banyak, Bari. Mas Sabran, pertanyaan, dok, suami saya atau pasangan pria saya anal seks. Lalu apa jawaban saya? Jawabannya cuma satu. Anal itu bukan tempat seks. Bukan organ seksual. Itu organ pencernaan. Tempat pembuangan kotoran. Feses. Pertama, ya feses. Ya, lu serius amat, Sabran. Lagi ngebayangin dok. Atau improvisasi saya juga nggak tahu nih. Ya. Yang kedua nih, ya, kagak ada selaput lendir. Pembasahan itu nggak ada. Jadi pasti sakit ya. Pasti nyeri. Tidak mengeluarkan lendir, dok? Tidak pembasahan, tidak ada pembasahan. Tidak ada pembasahan. Lalu yang ketiga, tidak seperti vagina yang elastis. Jadi bisa bayangkan, Mbak Ari, anal seks ini merusak nggak? Pasti. Merusak. Dia akan terluka. Akan terluka, lubang anus itu akan terluka. Begitu lubang anus itu terluka, apa yang terjadi, Mbak Ari? Penyakit datang nggak? Iya. Datang. Ambeien gitu dok. Bukan. Apa dok? Infeksi kuman. Loh, feses yang keluar itu kuman nggak sih? Kuman. Iya. Kuman. Masuk dia ke lubang anus, ya, bikin luka di lubang anus si wanita, ya toh? Iya. Loh, ini kan kita bicara anal seks buat pria dan wanita loh ya. Iya. Bukan sejenis loh ya. Iya. Ya, kita harus persepsikan sama ini. Ya kan? Kalau orang Yang LGBT yang artinya sejenis, ya ini nggak kita bahas di situ. Iya. Ini anal seks buat yang pria dan wanita, ya toh? Adam dan Hawa. Adam gitu ya, dan dok? Hawa. Prianya paksain berimprove anal seks, gitu. Luka analnya, anusnya. Lalu dia pembuangan. Feses penuh dengan kuman nggak? Penuh dengan kuman. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi, bisa infeksi. Itu untuk sisi keduanya ya dok? Sisi ya? ya. Pria sisi- dan wanitanya? Sisi wanitanya. Oh, kalau untuk dari Lalu prianya? sisi prianya nih, pertanyaan saya sekarang, Mbak Ari, lubang anus itu apa bersih? Itu bagian anus, itu bagian usus besar. Bagian usus besar, ya. Bersih nggak dia? Tidak. Ada feses di situ nempel di sekitar dinding dalamnya. Dimasukin penis. Kelar jadi dok. Kalau ada kuman masuk di situ. Jadi makanya saya katakan, nah biasanya pinter mereka pakai gel, Vaseline, pelicin. Nggak pakai apa? Vaseline itu cuma pelicin doang. Kembali saya bilang akan terjadi transmisi kuman. Jadi kesimpulan kita bukan perilaku sehat. Nah, jadi kalau begitu apa yang salah, Mbak Ari? Yang salah apa? Mindset. Iya. Seks yang sehat adalah pria dengan wanita, di mana penetrasi itu terjadi penis ke dalam vagina. Udah. Mau female wanitanya di atas kek, mau prianya di atas kek, mau dari belakang katanya doggy style kek, monggo. Tapi kalau sebagai dokter ditanya, bagaimana nih? Buat para pembaca Tribun dan Warta Kota, kalau wanitanya ingin orgasme, yang paling bagus apa? Female on top. Iya, yang sering dokter bilang juga ya. Saya sering ngomong itu, woman on top. Wih, Sabran, banyak wanita terima kasih sama gue loh. Bener, Mbak Kasih Ari. bocoran gitu ya, Betul. Dok. Dok, terima kasih, Dok. Saya praktekin apa kata dokter. Saya orgasme. Wah,
free lagi. Cuma sekedar woman on top, ibu coba. Wah, terima kasih mereka. Yang kedua, kalau prianya istilahnya posisi yang konservatif, laki-laki di atas, itu biasanya posisi setelah wanitanya mengalami orgasme, baru tukar posisi. Atau kalau mau ingin kehamilan, ya prianya di atas, begitu. Jadi posisi yang istilahnya male on top itu untuk yang istilahnya untuk kalau wanitanya sudah orgasme dan itu sehat. Banyak hubungan kan wanitanya belum ngapa-ngapain, si prianya udah buru-buru. Iya. Itu Prianya udah selesai gitu. Udah ejakulasi Sabran. Ngorok lagi. Si wanita bingung. Udah ya? Iya toh. Jadi akhirnya tidak terjadi harmonisasi, ya. Tidak terjadi keintiman dalam hubungan seks. Hubungan seks yang sehat adalah penetrasi penis ke dalam vagina. Seks itu cuma 30 menit sehat. Dari foreplay sampai terjadinya orgasme. Orgasme Mbak Ari harus ada dua belah pihak. Si wanita dan si pria. Nggak boleh cuma prianya sendiri, Sabran. Iya. Ya, kalau lu cuma sendiri, wah egois itu namanya. Itu dia. Baik dok, ada pertanyaan dari kaum newbie, pengantin baru gitu ya, dia tanya. Apa namanya? Newbie. Oh, newbie, ya. Gitu dokter, dari newbie. Jadi dia tanya, dokter kalau misalnya posisi doggy style, itu beda dengan anal sex? Beda. Begini, kita perlu luruskan. Doggy style itu yang saya sebutkan tuh bukan anal sex, bukan. Doggy style itu adalah dikala wanita itu menungging, dan dia akan menyediakan vaginanya untuk dimasukkan penetrasi penis dari belakang. Tentunya si wanita itu harus merendahkan badan bagian depan sampai kepala, sehingga vagina itu terlihat dan akan terjadi penetrasi penis ke dalam vagina. Tetap terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina. Pertanyaannya Mbak Ari, apakah si wanita bisa orgasme? Susah. Gitu. Karena klitoris itu di bagian bawah. Kalau dia posisi doggy style. Nah, penisnya dia akan ke atas. Akan ke bagian bawah yang sekarang terbalik, gitu. Nah, klitorisnya ada di bawah. Si penis dia akan menyentuh bagian atas. Tidak menyentuh klitoris. Sulit yang namanya orgasme. Cuman erangan fake aja, erangan palsu yang ada di blue film. Pura-pura gitu ya? Pura-pura. Padahal nggak nyaman. Sebagai dokter saya cuma sarankan bagi pembaca atau pemirsa Tribun Warta Kota yang mendengar acara talk show ini, cuma posisi dua yang nyaman. Kalau wanitanya ingin orgasme, female on top atau woman on top. Setelah itu baru gantian male atau yang laki-laki di atas. Baru itu istilahnya hubungan seks, balance, hubungan seksnya sehat, balance. Ya bukan egois Sabran. Ya kan kalau Sabran terus di atas, ya kan, waduh, istrinya bengong aja, udah gitu ya. Iya dok, berarti kalau yang dibilang apa anus itu sangat tidak sehat ya dok ya berarti? Tidak bisa, bukan untuk seksual. Makanya sebagai dokter saya melarang. Saya ngomong sama pasien-pasien, jangan dikerjakan. Kalau syarafnya nggak ada tuh dok? Nggak ada. Syaraf yang buat orgasme nggak ada? Tidak ada. Di sana cuman ada refleks untuk membuang kotoran. Kalau di vagina ada klitoris, ada G-spot, ada pembasahan Mbak Ari. Di anus nggak ada. Gitu. Jadi bukan tempat untuk melakukan seks atau sexual intercourse. Bukan tempat penetrasi ya dok? Bukan untuk tempat penetrasi. Ya, itu. Kemudian gini dok, kalau orang yang pernah melakukan anal seks dan sering, apakah bisa menyebabkan wasir atau ambeien gitu dok? Tidak. Beda Tetap ya, beda. Jadi gini, wasir atau ambeien itu adalah satu varises. Varises itu pelebaran pembuluh darah vena yang mengelilingi lubang anus. Venanya melebar karena apa? Karena tekanan dari atas.
bukan dari penetrasi. Nah, Jadi Kalau buang air besarnya keras gitu ya dok ya? buang air besar keras, suka ngeden BAB ngeden, angkat-angkat berat kayak hernia begitu, Mas Abran. Ya. habis melahirkan Habis gitu ya, Dok? melahirkan, abeien bisa, varises pasca hamil ya melahirkan, nah itu bisa. Nah, itu. Jadi walaupun tidak boleh dilakukan juga tapi tidak menyebabkan wasir atau Tidak abeien menyebabkan gitu ya, wasir, Dok, ya? tidak menyebabkan. Saya cuma katakan bahwa yang namanya anal seks itu akan menyebabkan perlukaan, tidak nyaman, dan mudah terjadi infeksi. Ya. Dan secara etika, mohon maaf ini, ya itu sebetulnya bukan lagi sesuatu yang normal di budaya manapun sebetulnya. Dan agama manapun ya dok? Agama manapun, ya. Karena bukan tempat untuk seks. Untuk variasi pun juga nggak bisa ya, Nggak dokter, bisa. ya? Variasi itu oral seks. Contoh nih oral seks aja. Oral seks itu bukan the main purpose atau tujuan utamanya, bukan. Ada banyak penanya nih Mbak Ari. Iya. Mas Abran, saya hanya oral seks, ejakulasi. Sehat nggak? Enggak dong. Ya enggak dah. Nggak bisa. Oral seks hanya variasi. Hanya sekedar apa ya Mbak Ari ya? Hanya sekedar Biar nggak bosan gitu ya, biar dokter, nggak ya. bosan, tapi ujung-ujungnya harus ada penetrasi penis ke dalam vagina. Udah. Nah, ada yang jijik, ada yang nggak mau dalam tanda kutip karena agama ataupun karena higienis, monggo silakan, nggak dikerjakan nggak masalah. Ya toh? Apalagi ini ya dok? Apalagi ini. Lebih jijik lagi. Oral seks tidak menjadi satu patokan. Iya. Yang menjadi patokan kita adalah satu, bagi pria ereksi. Yang kedua, bagi si wanita hasrat dan pembasahan. Dan yang ketiga adalah orgasme. Tercapai nggak dua-duanya? Iya. Nah, jadi ada kaidah-kaidah dalam hubungan seks itu. Baik. Jadi jauh dari ideal dan sehat ya dok? Ya? Iya, jauh. Jauh. Jauh dari ideal, jauh dari kata sehat. Demikian. Oke. Jadi kalau gitu anal seks ini nggak usah dicoba-coba gitu aja dokter ya? Bukan variasi berhubungan seks juga kalau Betul. gitu ya dokter ya? Saya cuman bilang anal seks jangan dilakukan. Jadi buat para pasutri, pasangan suami istri, atau para kaum perempuan, kaum laki, ya newbie, ya kata newbie ya, apa? Iya. Pengantin baru tuh newbie. Newbie, pengantin baru ya. Jangan coba-coba anal seks. Nggak sehat secara etis dan tidak akan membawa orgasme atau kenikmatan. Sakit iya. Bahkan cenderung akan menyebabkan infeksi. Ya, itu. Baik. Baik dokter, ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Cukup, Terima ya. kasih dokter sudah kasih paham ke kita semua, Ya. ke Tribuners dan juga Sobat WK. Jadi tadi saya mau garis bawahi bahwa posisi doggy style itu bukan berarti dia Di anal. di Betul, anal itu bukan ya betul, dok, itu ya. beda. Beda. Lubangnya juga beda kayaknya. Beda Oke. lubangnya, betul. Oke, sebelum kita tutup silakan dokter untuk Baik. kesimpulannya. Jadi buat pembaca Tribun dan Warta Kota yang mendengar acara talk show ini, jangan sekali-kali melakukan anal seks. Karena anal seks itu tidak higienis, tidak sehat, dan yang kedua tidak secara etis itu tidak dianjurkan dan juga tidak akan membawa orgasme. Ya, hanya variasi karena keingintahuan, ya. Bukan perilaku sehat, betul. Ya. Yang kedua, kalau mau melakukan hubungan seks itu harus ada yang namanya protap atau namanya prioritas. Yang pertama, pria ereksinya harus bagus. Bukan ukuran penis kita. Size is not matter. Hardness matter. Ya toh? Wes. Kekerasan penis itu nomor satu. Kedua, bagaimana hasrat si wanita. Pembasahan vagina itu penting. Supaya bisa menerima penetrasi penis pasangan prianya. Sehingga bisa menimbulkan orgasme. Orgasme ditentukan oleh klitoris dan G-spot. Dan yang ketiga posisi. Posisi yang sehat adalah female on top, wanita di atas ataupun pria di atas. Ya, male on top. Doggy style itu hanya variasi. Oral sex itu hanya variasi. Tapi ujung-ujungnya hubungan seks yang sehat adalah penetrasi penis ke dalam vagina. Bagi para pembaca Tribun dan Warta Kota yang ingin berkonsultasi atau bertanya-tanya tentang seksualitas, silakan chat ke WA saya 0813 8231 7586 ya.
chat, saya akan pasti balas ya. Saya praktek di Depok, Pondok Indah dan Bogor ya. Demikian mungkin Mas Abran, Mbak Ari, talk show kita malam ini. Ya. Ya. Baik, terima kasih Terima dokter kasih, Pak Dokter. sudah Terima kasih. memberikan pengetahuan tentang seksologi ke kita yang tentunya sehat. Dan ini untuk pasangan suami istri Adam Ya. dan Hawa, bukan Adam dan Iwan, gitu ya Iya, dok ya. betul. Oke. Lawan jenis. Ya. Baik, kembali lagi dengan tema yang lebih menarik. Dan kalau ada teman-teman yang masih ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan hubungi Dokter Bizar. Tadi Dokter Bizar sudah bilang ya nomor handphonenya, jangan telepon. Oke, kembali lagi. WhatsApp aja ya Chat dok ya. ya. Oke, kembali lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Selamat malam, tetap sehat, dan sampai jumpa lagi. Selamat malam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.